Oke, selamat pagi Nil ya. Semangat ya, kita mau ujian sekolah ya. Ujian USBN. Yo, santai di, Davin di. Davin pasti oke. Apa? Belum dikonek kah? Apanya? Oh, HDMI-nya belum terkonek. Sorry. Yo. Oke. Ya. Oke. Ya, sudah connect nih sekarang ya. Kita mau SBN nih. Semua siap ya, semangat ya. Oke, sekarang kita kembali ke channelnya kita di mana? Link Smart Open Teja. Oke, ya. Nah, yang pertama SKL 1 ya. SKL 1 itu kamu pelajari tentang apa? Pengukuran. Kenapa ini? Loh. Error nih. Ya. Gitu? Kenapa, Beng? Yo, kenapa ini bisa begini nih? Hah? Ulang. Biasanya harus diulang, stop share dulu ya. Oke. Mudah-mudahan iya tahu. Ya, pengukuran. Di pengukuran ini satu nomor ya. Kamu masuk di pengukuran panjang. Pengukuran panjang tidak mungkin lah kamu disuruh baca penggaris ya. Terlalu gampang. Ya, jadi berarti apa? Jangka, sorong atau mikrometer ya. Nah, oke. Siapa yang masih kesulitan membaca mikrometer atau jangka sorong? Pelajari soal ulangan SKL 1 ya. Oke, Niko masih kesulitan katanya. Nih ya, ingat Niko nih di sini. Kemudian yang di bawah ini adalah skala nonius. Biasanya itu ada seperti ini ya. Lalu di sini ada angka, ini besi, ini besinya ya, besinya. Jadi ini ada angka 0 nih. Nah, berarti yang kita baca itu yang ini. Angka ini angka berapa? Ini angka yang pertama. Sebelum 0 nonius ya, sebelum 0 nonius. Misalnya di sini adalah angka 4, 1, 2, 3. Berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 4,4. Nah, setelah itu, loh, lah dijelasin lihatannya ke situ. Lihatnya ke depan. Ini khusus untuk Niko loh. Ibu jelaskan loh. Ya. Nah, di situ ini seperti ini. Nanti kita cari yang persis satu garis lurus yang di atas. Misalnya ini yang persis satu garis lurus misalnya ya. Jadi ini 0, ini berarti berapa Immanuel? 1, ini berapa? 2, oh iya 2, ini 3, yang ini berarti 4. Ini langsung aja naik ke sini, angka 4. Berarti 4,44. Bisa? Jelas? Oke, good. Yang berikutnya berarti apa? Mikrometer skrup. Kalau misalnya yang keluar mikrometer skrup itu kamu ingat ini dulu ya. Kemudian ini. Nah, angka sebelum garis lurus ini. Misalnya ini ada di tengah seperti ini. Oh, ini ya. Udah tahu angka berapa nih? Sampainya. Ya. Oke lah, di sini 0 nih. 0. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang ini 7,5. Ini ingat ya, dalam milimeter. Sebaiknya 7,50. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah kita cari yang di sini nih. Nah, yang merah ini yang kamu baca nih. Ini angka berapa? Gitu ya, ini angka berapa? Misalnya aja di sini ada angka 20 gitu ya. 1, 2, 3. Ini berarti di sini adalah angka 25. Bukan yang di atas yang dibaca lalu turun di sini jadi 26, enggak. Dari bawah ya. Dari bawah berarti Niko di sini 20 berarti 20 berapa? 21, ini 22, ini 23, yang ini 24. Maka kita tambahkan di sini nih 24, 0, ditambah. Jadi berapa? 7,74 mm. Bisa? Ya, oke. Itu soal nomor 1 ya. Soal yang berikutnya itu adalah ini. Vektor ya. Vektor bisa juga keluar yang seperti ini. Misalnya ini adalah vektor A, di sini adalah vektor B ya. Lalu A-nya misalnya adalah sama dengan 40 gitu ya.
Anggaplah meter per sekon boleh. Lalu B-nya itu sama dengan misalnya 70 meter per sekon. Lalu ini ada alfa nih di sini. Alfanya misalnya sama dengan 37 derajat supaya gampang. Lalu untuk mencari resultan gimana? Ini menggunakan apa? Resultan untuk A ditambah B. A ditambah dengan B berarti resultannya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB dikalikan cos theta. Bisa ya yang ini ya. Kalau A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, ini R-nya berarti sama dengan apa? A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB dikalikan cos theta. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Kalau vektor itu ada di bidang kartesius nih. Di bidang kartesius. Ya, seperti ini ya. Di bidang kartesius misalnya ada F1 nih. Ada F1 arahnya ke sini. Ya, sebutlah ini adalah F1 sama dengan 40 Newton ya. Sudut yang gampang ya kita pakai 53 derajat lah. Ya. Kemudian ada lagi misalnya F2 nih. F2 arahnya misalnya ke sini, boleh nggak? Boleh lah. Iya. F2 ke sini, misalnya F2-nya sama dengan 50 Newton gitu ya. Lalu misalnya lagi ada F3. F3 arahnya ke sini, ya misalnya. Ini sudutnya di sini adalah 37 derajat, lalu F3-nya ini misalnya sama dengan 30 Newton. Nah, ditanyakan bagaimana caranya menghitung resultan gayanya. Untuk menghitung resultan gaya, berarti apa yang harus kita lakukan? Apa coba? Dicari apa? Proyeksinya ya ke sumbu X, ke sumbu Y untuk yang membentuk sudut nih ya. Diproyeksikan. Jadi ini diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, diproyeksikan. Kita lihat proyeksi dulu untuk yang apa? Yang F1 ya. F1 nih. Ini berarti apa? F1X ya. F1X berarti sama dengan apa? F1 cos berapa? 53 derajat ya. Cos. Nah, berarti sama dengan berapa? 40 Newton dikalikan cos 53 berapa? 0,6. Berarti sama dengan 24 Newton ya. Lalu yang berikutnya ini apa? F1Y ya. F1Y berarti F1 apa? Sin ya. Sin 53 derajat. Nah, F1-nya 40 Newton. Sin 53 berapa? 0,8. 4 kali 8 32 Newton ya. Ini kali ini. Ya, kali 0,8. Nah, lalu yang ini. Apa ini? F2X kan? F2X. Kamu jangan pakai 37. Tapi pakai sudut yang di sini. 53 derajat. Supaya apa? X selalu cos, Y selalu sin gitu loh. Nah, cos 53 berapa? 0,6 kali 30. 18 Newton ya. Lalu yang ini berarti adalah F3 ya, ini F3 ya. Ini adalah F3Y. Berarti kita pakai sin nih, sin 53 atau cos 37 sama aja. Kan 0,8 kan? 0, berapa? Sin 53. 0,8 cocok. Ya, 0,8 cocok ya. 0,8. 8 kali 3. 24 Newton. Oke. Nah, sekarang kalau sudah begini tuh yang kita perhatikan yang di sumbu mendatar dan sumbu vertikal saja. Berarti Fx-nya. Fx-nya maka sama dengan ini positif, yang ini berarti negatif, ini negatif. Jadi sama dengan 24 kurang 18 kurang 50, ini dalam Newton. Lalu Fy-nya berarti positif, negatif. Jadi sama dengan 32 dikurangi dengan 24 Newton. Ya, seperti itu. Ini berapa ini? Minus berapa? 68, 46 ya? 46 ya, minus ya, 46 Newton. Yang di sini 8 Newton. Ya udah. 44. Oh, 44 ya. Oke. Ini 44 ya.
Nah, kalau udah gini kan sisa gampang tuh. Cari resultan berarti sama dengan akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat ya. Ya, fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat ya. Itu sudah gampang. Pelajari ini, cari soal sebanyak beberapa soal tentang ini ya, supaya nanti kamu bisa. Berarti nomor 1 dan nomor 2 kamu pasti bisa benar, harus benar ya, enggak boleh salah. Ya. Ya, kamu belajar itu poinnya, berarti tentang vektor resultan ya. Berikutnya yang ketiga itu adalah tentang GLBB. Nah, untuk GLBB ini banyak-banyak nih macam-macamnya ini ya. Banyak sekali macam-macamnya. Yang perlu kamu ingat adalah apa? Rumus GLBB yang pertama apa? VT sama dengan apa? V0 ditambah A kali T. Lalu rumusnya S sama dengan apa? V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian rumus dari 2AS berarti sama dengan apa? VT kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat. Kemudian rumusnya dari 2S dibagi dengan T sama dengan apa? V0 ditambah dengan VT. Nah, V0 itu kecepatan awal, A itu adalah akselerasinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk GLBB ini kan kamu tinggal kasih masuk di rumus-rumusnya. Ingat, kalau mula-mula diam itu artinya apa? Apanya yang 0? V0 sama dengan 0. Kalau berhenti, ya, berhenti itu artinya apa? VT sama dengan 0 ya. Ingat itu. Nah, sekarang kalau misalnya dalam bentuk grafik tuh. Dalam bentuk grafik ini seperti ini, lalu ini seperti ini. Kemudian misalnya grafiknya seperti ini. Kemudian ini naik lagi. Anggaplah seperti ini ya. Anggap seperti ini. Jadi misalnya di sini adalah 0 detik, yang ini adalah 2 detik, yang ini adalah 5, lalu ini 8, lalu di sini adalah 7. Nah, untuk mencari jarak tempuh secara keseluruhan, kita cari apa? Luas daerah ya. Jadi kalau misalnya di sini ada titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E. Kemudian AB, dipercepat atau diperlambat atau GLB? Dipercepat. BC, GLB, di sini itu V ya, meter per sekon ya. Kemudian CD, dipercepat. DE, diperlambat. Jadi kalau misalnya ditanyakan itu adalah 3 detik terakhir, berarti dari mana? 5 sampai 8, berarti ini ya. Jadi kalau anggap ini adalah bangun pertama, ini bangun 2, ini bangun 3, yang ini bangun 4. Jarak yang ditempuh 3 detik terakhir berarti sama dengan S3 ditambah dengan S4. S1 sama dengan luas berapa? Luas apa? Luas trapesium ya, luas trapesium. Ya, ini trapesium. Kemudian S2 luas apa? Luas persegi panjang. S3 sama dengan luas apa? Trapesium. Lalu S4 sama dengan luas segitiga. Ya, berarti kamu bisa nih. Nah, kalau keluar seperti ini. Oke, lalu berikutnya, kalau misalnya yang keluar adalah GLBB jatuh bebas tuh. GLBB jatuh bebas seperti ini. Kapan? VT di sini berarti sama dengan apa? Akar dari 2GH. Kalau ditanyakan waktu berarti sama dengan akar 2H per G. Kalau ditanyakan kecepatan sesaat di sini berarti sama dengan apa V-nya? Akar dari 2G delta H. Delta H itu adalah yang ini ya. Ini delta H. Kemudian kalau misalnya gerak vertikal. Ya, vertikal. Ini kecepatannya ke sana, ini V0 nih. Yang ditanyakan misalnya pas sampai di titik tertinggi. H maksimum. Sama dengan berapa? Itu sama dengan apa? Dari rumus ini nih. H. Sama dengan VT kuadrat dibagi dengan 2G. Ya. Atau misalnya ditanyakan V0, ditahu H max-nya. Berarti akar dari 2GHM. T-nya sampai di atas. T puncak. Berarti sama dengan akar dari 2H dibagi dengan G atau sama saja dengan V0 dibagi dengan G ya. Seperti itu. Oke, ini tentang GLBB. Kemudian tentang gerak parabol keluar. GLBB keluar 1 nomor, gerak parabol keluar 1 nomor di isai.
Selesai ya. Gerak parabol tuh. Untuk gerak parabol yang ini. Ya, ini yang di bidang datar ya. Tinggi maksimum. T puncak dulu sama dengan apa? V0 Y dibagi dengan G. Misalnya saja ini dengan kecepatan 20 meter per sekon. T puncaknya. Lalu ini sudutnya misalnya adalah 53 derajat. Berarti T puncak sama dengan apa? V0 X sama dengan apa? V0 cos alfa ya. Berarti sama dengan berapa? 20 meter per sekon kali cos 53. Cos 53 berapa? 0,6. Berarti 12 meter per sekon. Kemudian V0 Y. V0 sin alfa. Berarti sama dengan 20 meter per sekon kalikan sin 53 derajat. Sin 53? 0,8. Berarti 18 meter per sekon. Maka T puncak di sini sama dengan berapa? Oh, 16 ya. 16, oke. Nah, berarti V0 T puncak sama dengan berapa? 16 meter per sekon dibagi 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 1,6 sekon. Kalau yang ditanyakan berapa lama benda itu ada di udara, berarti adalah T maksimum. T maksimum itu adalah 2 daripada T puncak. Ya, ingat itu ya. Nah, itu. Kalau yang ditanyakan Hmax, ya udah kalau dapat T-nya kamu mau pakai rumus GLBB yang Y sama dengan V0 Y kali T ditambah setengah T kuadrat ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung Y maksimum itu berarti sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Lalu kalau mau cari T maksimum apa X maksimumnya berarti kamu pakai V0 kuadrat dikalikan dengan 2. Jangan kamu gunakan 2 sin 2 alfa ya. Sin alfa kali cos alfa ini kita bagi dengan G ya. Karena kalau ini boleh sih pakai ini V0 kuadrat kali sin daripada 2 alfa ini dibagi dengan G boleh. Tapi kan kalau 2 kali 5 3 mempersulit lagi ya. 106 sin 106 gimana ya? Repot lagi gitu ya. Jadi kalau sin daripada 106 derajat itu kan sama dengan sin dari 2 kali 53 derajat. Berarti sama dengan 2 sin 53 kali cos 53 derajat. Jadi gunakanlah 2 sin alfa cos alfa ya. Oke, ini kalau seperti ini. Sekarang kalau misalnya dilemparnya itu dari atas gedung nih. Berarti ini seperti ini lintasannya. Maka untuk T puncak ya. Jadi T puncak itu tetap sama dengan apa? V0Y dibagi dengan G ya, itu untuk T puncaknya. Kemudian berikutnya untuk cari T jatuhnya. T jatuhnya itu sama dengan akar dari 2H maksimum dibagi dengan G. Ya. Jadi T maksimumnya nanti kalian menggunakan T puncak ditambah dengan T jatuh. Jatuhnya itu yang ini T jatuh. T jatuh itu yang ini. Ini T jatuh. T jatuh. T puncak itu yang ini. Sampai di titik puncak. Ya, jadi kalau cari X maksimum nanti berarti sama dengan apa? V0X dikalikan dengan T maksimum. Nah, V0X-nya berapa? Misalnya, mau angka berapa nih V0-nya? 50, oke. Meter per sekon. Sudutnya kita pakai 37 aja ya, 37 derajat gitu ya. Berarti V0X berapa? Hitung cepat. Cos 37. 0,8 kali 50. 40 meter per sekon. V0Y. Sin 37. 0,6 kali 50, 30 meter per sekon. Berarti T puncak berapa? 30 dibagi dengan 10, berarti 3 sekon. Nah, untuk cari H maksimumnya, HM itu berarti sama dengan apa? H0 ditambah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Nah, tergantung ini H0 ketinggian awalnya mau berapa? 10 meter. Oke, 10 meter. Berarti ini sama dengan apa? 10 meter dikalikan V0 ditambah V0 kuadrat berapa? 50 pangkat 2 ya. Dikalikan dengan sin alfa tadi berapa? 0,6 ya. Kali 0,6 berarti 0,36 dibagi dengan 2 kali 10. Ya nanti kamu cari sama dengan berapa? Nah, nanti masuklah ke sini untuk mencari berapakah T jatuhnya ya. Seperti itu. Oke? Tidak mungkin Ibu akan bahas sampai selesai yang ini. Ya, yang berikutnya itu tentang dinamika Newton. Dinamika Newton ya, dinamika Newton itu yang ada sebuah katrol seperti ini.
kemudian yang di sini, lalu ini ada di sini ya. Kemudian ada benda, satu benda lagi di sini ya. Nah, ingat apa di sini ada apa? W1. Ini ada W2. Ini lebih besar ya, udah berarti ini naik ke sana ya. Di sini ada tegangan tali nih, ada tegangan tali. Ini ada tegangan tali. Ya, seperti ini ya. Masa katrol tidak diperhitungkan. Langkah awal kamu cari itu harus cari apa? A, ya. Sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan M. Berarti sama dengan W1 kurang W2 dibagi M1 ditambah dengan M2. Anggaplah ini sama dengan 7 kg, yang ini 3 kg ya. Berarti W1-nya berapa? 70 kan? Dikurangi 30 dibagi berapa? 7 kilo ditambah 3 kilo. Ini adalah Newton ya. Oke, berapa? 40 per 10, 4 meter per sekon kuadrat. Itu adalah akselerasinya, percepatannya. Kalau yang ditanyakan tegangan talinya, berarti kamu pakai ini. Bisa pakai ini ya. Dari T, ini T1 aja nggak apa-apa. Di sini adalah W1, ini turun. Maka ini positif, ini negatif. Jadi, W1 dikurang T sama dengan M1A. Maka T sama dengan W1 dikurangi dengan M1A. W1-nya berapa tadi? 70 ya, Newton ya. Dikurangi M1 7 kilo dikalikan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi sama dengan 70 Newton kita kurangi dengan 28 Newton. Sama dengan 32 Newton ya. Pakai itu. Oh, 42. Oh ya, 42. Oke, berarti kamu konsentrasi baik. Seperti itu. Ini kalau seperti ini ya. Kalau misalnya modelnya lain lagi nih, anggaplah misalnya ini ada sebuah meja gitu, kemudian di sini ada bidang miring ya. Lalu begini lagi nih. Ini ada benda. Oh, sorry. Ada benda di sini. Lalu ada benda lagi di sini. Lalu ada benda lagi di sini nih. Ya, seperti ini. Lalu ini kita hubungkan nih dengan sebuah katrol. Berarti dia harus geser nih. Ya. Ya, di sini ada katrol nih. Ya, jelek gak apa-apa ya. Ya, kalau mau rapi-rapi nanti nggak bisa banyak masanya. Sebutlah ini adalah M1 nih. Ini alfa nih, 37 lah. Masanya di sini 2 kilo. Lalu di sini sama dengan 4 kilo. Lalu yang di sini misalnya sama dengan 6 kilo gitu ya. Walaupun lebih kecil gitu ya. Tapi dia besi gitu ya. Nah, sekarang kira-kira bergerak kemana nih? Ini akan naik, ini akan ke kanan, ini akan turun kan? Ya, seperti itu. Nah, ingat kalau di bidang miring ini selalu di sini adalah W1 kali sin 37 derajat ya. Kemudian di sini ada W2. Yang ini berarti ada W3. Maka ini positif, yang ini negatif. Nah, kalau ada gesekan berarti ini ada F2, lalu di sini berarti ada F1 gitu ya. Maka A-nya di sini itu akan sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan sigma M atau dibagi M. Jadi sama dengan W3 dikurang F2 dikurang F1 dikurang W1 sin 37 derajat. Ini kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan M3. Seperti itu. Nah, ini kalau masa katrolnya tidak diperhitungkan. Kalau masa katrol diperhitungkan, jika ada M katrol, maka sigma M-nya itu ditambahin tuh, ya. Jadi M1 tambah M2 tambah M3 ditambah K1. M katrol 1 ditambah dengan K2
M katrol 2. Nah, tergantung nanti massa katrolnya sama dengan berapa, I-nya berapa. Biasanya I-nya menggunakan setengah MR kuadrat. Jadi kalau I-nya, I katrol itu sama dengan 1/2 MR kuadrat, berarti ini adalah K-nya. K-nya berarti sama dengan 1/2. Ya, oke, jadi rangkaian ini itu akan keluar. Ya. Lalu lagi, misalnya kalau kamu ada di dalam sebuah lift gitu. Ya, kita ada di dalam sebuah lift. Nah, ada timbangan di sini. Yang jelas ini kan ada W kan. Lalu ada gaya normal. Yang terbaca di timbangan yang kita injak itu adalah gaya normalnya. Wih, apa kristarin lelapnya bobo. Kalau bergerak naik, ini berarti apa? Ini positif, ini negatif. Berarti apa? Sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, F-nya berarti yang ini nih. N dikurangi dengan W sama dengan M kali A. Yang ditanyakan tergantung yang mana. Maka N akan sama dengan M dikalikan A ditambah dengan W. Kalau diketahui A-nya berarti biasanya yang ditanyakan adalah N-nya atau masanya. Nah sekarang kalau misalnya dia bergerak turun nih. Pada saat lift itu bergerak turun ke bawah, maka N-nya ini negatif, W-nya ini positif. Berarti sigma F yang sama dengan M dikalikan A, maka ini akan sama dengan apa? W dikurang N sama dengan MA. Jadi yang dicari normal berarti W dikurangi dengan M dikalikan dengan A. Nah masanya ini bukan masanya orang saja, tetapi masanya itu adalah massa orang ditambah dengan massa lift. Ya, M orang ditambah dengan M lift. Itu ya, oke? Ya, itu tentang gerak. Berikutnya apa lagi ya? Ya. Habis gerak. Apa? Gravitasi nggak keluar. Ibu nggak kasih keluar gravitasi. Habis gravitasi apa? Hah? Titik berat keluar ya. Kinematik torsi keluar, torsi ya. Torsi dan titik berat itu keluar satu nomor. Jadi torsi satu nomor, titik berat satu nomor. Ini kan udah kan ya, titik berat dengan torsi kan udah. Nah yang torsi ya kamu mungkin juga pelajari yang ini ya. Kan ada soal-soal yang seperti ini. Di sini ada gaya, kemudian ini ada gaya, lalu misalnya di sini ada gaya lagi seperti ini, ya. Lalu tambahinlah ini ada gaya lagi seperti ini, ya. Nah yang seperti itu, ya. Nah, kemudian bisa juga yang torsi punya itu yang ini nih. Yuk, yang ada tangga tuh. Ya, seperti ini ya. Berapakah koefisien gesekannya pada saat akan tergelincir itu? Sesaat akan tergelincir ini ya. Ini. Ditanyakan mu-nya berapa? Mu sama dengan berapa jika di sini biasanya licin sih ya. Karena kalau nggak licin panjang sekali ceritanya. Nah, kalau licin nih, tidak ada orang yang berdiri. Nah, cari berapakah koefisien gesekannya? Caranya nyari gimana? Perhatikan sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tangganya nih. Nah, ingat gaya-gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja di sini adalah ada normal. Kalau tergelincir, ini tangganya ini bergerak ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, oke. Maka gesekannya kemana? Ke kiri, ya. Seperti itu. Batang punya berat enggak? Titik beratnya ada di mana? Ada di tengah kan? Ya. Di sini ada gaya normal. Ya. Nah, kalau licin ya nggak ada masalah. Sebutlah ini adalah NB, lalu ini adalah titik A, berarti ini adalah NA, jadi gesekannya adalah F. Ini titik A nih. Di sini adalah titik B itu. Ya. Nah, sekarang ini adalah W-nya, W orang. Panjangnya tangga ya, ini adalah L nih. Ini panjang tangga adalah L. Perlu nggak kita tahu L-nya? Nggak perlu. Sesungguhnya L untuk mencari koefisien gesekan nggak diperlukan. Ya, sesungguhnya. Ini adalah alfa. Nah, sekarang yang terpenting itu adalah kalian mencari dulu lengan-lengan gayanya. Ya, lengan gayanya nih. Untuk gaya yang pertama, ini nih. Kamu tarik garis tegak lurus terhadap garis B. Jadi kalian gunakan apa? Torsi B. Pakai ini. Torsi B sama dengan 0. Berarti ini tegak lurus di sini, maka ini adalah L daripada W. Ya.
Nah, untuk NA ini udah langsung tegak lurus di sini, maka panjang dari sini ke sini itu adalah LNA. Untuk FA, FA-nya itu kita geser ke sini. Ya, kita pindahkan ke sini nih FA. Jadi kita geser ke sini. Ini FA. Maka dia tegak lurus terhadap ini, terhadap titik B. Berarti ini adalah LFA. Gitu. Ya, karena ini hanya ada 3 gaya nih. Ya. Jadi pertama kita menggunakan apa? Sigma Fx sama dengan 0 dulu. Yang di sumbu X ada berapa gaya? Ada NB dengan ada FA. Berarti apa? NB dikurangi dengan FA sama dengan 0. Maka NB sama dengan FA. Ya. Nah sekarang di sumbu Y ada berapa gaya? Ada 1, 2. Ini naik, ini turun. Ya. Ini berarti NA dikurangi dengan W batang sama dengan 0. Maka NA-nya akan sama dengan W batang. Ya. Nah, udah dapat nih NA-nya. FA itu kan sama dengan apa? Mu dikalikan NA kan? Maka sama dengan mu dikalikan dengan W daripada batang. Dapat nih FA-nya. Rumusnya ini. Nah, sekarang berikutnya, yang berikutnya adalah apa? Kita lihat torsinya nih, L-nya. LW. Ini ke sini kan setengah L nih. Lalu sudutnya di sini alfa. Pakai cos atau sin? Cos. Oke, berarti LW ini sama dengan apa? 1/2L dikalikan cos alfa. Ya. Kemudian untuk NA nih. LNA yang ini. Ini, yang datar ini. Ya. Ini juga pakai cos. LNA. Tapi panjangnya dari titik B ke titik A ini adalah L. Maka L cos alfa. Kemudian untuk yang LFA nih. Ini kan ada di depan. Sisi depan berarti kita pakai apa? Sin ya. Maka untuk LFA ini sama saja dengan L dikalikan dengan sin daripada alfa. Nah, nanti kamu cari tuh torsi W. Torsi W. Torsi W ini muternya mana? Oh, ke sini nih. Karena tegak lurusnya di sini. Kalau balik ke sini ke titik B kan jauh sekali. Jadi dari titik ini, dari arah W-nya ini untuk lebih dekat itu muternya adalah searah jarum jam. Maka dia negatif. Jadi ini adalah minus W dikalikan LW. Ya. Lalu untuk NA, ini muternya akan ke sini. Maka dia positif, berlawanan arah dengan jarum jam. Torsi NA, ini berarti sama dengan NA dikalikan LNA. Lalu untuk torsi FA, ya, ini muternya ke sana nih. Ya, berarti searah jarum jam, maka dia negatif. Jadi di sini minus daripada FA dikalikan adalah LFA ya, LFA. Nah, sekarang nih, sigma torsi B sama dengan 0, berarti ini dijumlah semuanya. 0 sama dengan ini tambah ini tambah ini. Ya, oke? Jadi nanti tinggal kamu jumlah nih. Kita pindah ke sini deh. Ya, tadi torsi W sama dengan apa tadi? W dikalikan dengan minus ya? Ya, min W LW. LW-nya adalah setengah L ya. 1/2L cos alfa. Lalu torsi NA sama dengan NA dikalikan L cos alfa. Torsi FA sama dengan minus mu A dikalikan dengan NA ya, dikalikan L sin daripada alfa. Nah, sekarang tadi torsi B sama dengan 0. Berarti ini kita jumlah semua ya. Di sini adalah minus W L cos alfa per 2 ditambah dengan NA dikalikan L cos alfa ya, dikurangi dengan mu A NA L sin alfa sama dengan 0. Yang mau kita cari gesekan, maka ini pindah sana ya. Jadi ini taruh di depan nggak apa-apa. NA tadi sama dengan apa NA? NA sama dengan W batang ya. Oke. Berarti di sini sama dengan W L cos alfa minus per 2 ditambah dengan W L cos alfa sama dengan mu A NA sama dengan apa? Sama dengan W ya, sama dengan W L sin alfa. Nah, perhatikan nih. Ini ada W, ada L. Di sini ada W, ada L. Ini ada W, ada L. Boleh coret enggak? Boleh. Coret, coret, coret. Jadi sekarang minus cos alfa per 2
ditambah cos alfa sama dengan mu A sin alfa. Minus cos alfa per 2 ditambah dengan cos alfa per 2 jadi apa? Hah? Cos alfa per 2 ya? Oke. Sama dengan mu A sin alfa. Berarti mu A sama dengan apa? Cos alfa per 2 sin alfa. Cos per sin sama dengan apa? Kotangan. Berarti sama dengan kotangan alfa dibagi 2. Atau sama dengan 1 per 2 tangan alfa. Kamu hafalin aja nih. Mencari gaya gesekan tanpa ada anak yang naik. Ya, mu A sama dengan 1 per 2 tangan alfa. Oke? Ya, ini enggak pernah kalian temui ya? Rumus ini ya? Waktu kelas 2 juga enggak diturunin sampai sini ya? Iya, berarti pertama kali Ibu Ros yang ngasih turunkan kan di kelasnya kalian. Oke. Link smart. Gitu. Gitu. Ya, ini ya dipelajari baik-baik ya. Oke, apalagi? Nanti bisa jadi kalau soalnya mau lebih sulit, mudah-mudahan bukan soal itu ya, mudah-mudahan. Soalnya udah jadi sih. Ah, kalau misalnya nih, ya, si siapa? Davin naik di sini loh, ya. Pas tergelincir gitu loh. Ya, pas tergelincir. Nanti tinggal apa? Tinggal ditambahin aja nih torsinya. Ini W-nya Davin gitu ya. Yang ini kan L-nya, L Davin. Tergantung ini berapa? Panjang ininya berapa? Misalnya sama dengan KL gitu, ini panjangnya. Maka nanti torsinya Davin, ini kan putarnya ke sini nih. Negatif atau positif? Negatif ya. Berarti torsinya Davin itu sama saja dengan V-nya Davin dikalikan dengan KL kan? Ya, kali KL ini. Cos daripada alfa. Kalau gitu, tadi yang ini, nih, mana. Oh, berarti akan berubah nih, ya. KB-nya Davin kan beda, nggak sama tuh, ya, nggak sama. Akan berubah di sini nanti. Berarti kita pakai ini. Itu minus ya. Minus berarti pindah ke sini nanti adalah plus ya. Ya, oke. Berarti nanti untuk cari mu-nya, ya, maka di sini tadi sama dengan apa tadi? W batang cos alfa per 2 ini ditambah dengan ini. W Davin KL cos alfa. Kemudian berikutnya sama dengan mu A W batang dikalikan dengan sin alfa. Maka mu A-nya ini akan sama dengan apa? W batang cos alfa per 2. Davinnya kita ganti orang aja nggak apa-apa. W orang kali KL cos alfa ya. Maka ini dibagi dengan apa? W batang sin alfa. Ini kalau ada orang yang berdiri gitu ya. Jadi ada orang, ini W orang aja. Ya, ini adalah L orangnya gitu ya. Ketambahan ini aja. Jadi ditambahin ini. Oh, dapat lagi link smart. Ya. Ya, apa lagi habis ini? Berikutnya apa? Hah? Usaha. Oke. Kekekalan, tapi kayaknya yang usaha nggak usah deh ya. Kekekalan energi kan? Kuncinya apa di kekekalan energi? Energi mekanik di A atau itu sama dengan energi mekanik di B. Jadi EPA ditambah dengan EKA sama dengan EPB ditambah dengan EKB ya. Pakai itu saja. Lalu momentum tuh, momentum. Ya, momentum itu tentang tumbukan ya, momentum. Misalnya ada apa namanya? Nih, ada batang nih, ya. Kemudian ini tergantung nih. Terus ada apa? Peluru. Menembak ke sana. Nah, anggaplah tertanam gitu ya. Pelurunya tertanam di dalam sini. Gitu ya. Nah, ini ketinggiannya berapa? Nah, ini delta H gitu atau ketinggian. Maka kecepatan sesaat waktu dia mau bergerak ke sana di titik terendah, ini V-nya sama dengan akar dari 2G delta H.
Ya, pakai itu. Jadi di sini masanya berarti M1V1, di sini adalah M2V2. Kalau tertanam berarti ya jika peluru ada di dalam maka V aksen yang sama dengan akar 2GH ya. Atau V aksennya sama dengan apa? M1V1 ditambah M2V2 ini dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Ini kalau tertanam. Tetapi kalau misalnya tidak tertanam, maka untuk mencari V2 aksennya ya, anggaplah menembus gitu ya. Yang berikutnya pelurunya itu menembus nih. Menembus. Berarti ini kan V1 aksen. Maka untuk cari V2 aksennya berarti sama dengan M1V1 ditambah dengan M2V2 dikurangi dengan M1V1 aksen, kita bagi dengan M2. Seperti itu. Lalu misalnya siapa ya? Siapa nih? Hah? Edwin, oke Edwin. Yo, Edwin ada di dalam sebuah perahu. Ini adalah masa 1, masa perahunya adalah masa 2. Sedang bergerak dengan kecepatan misalnya 2 meter per sekon. Kemudian setelah itu si Edwinnya lompat nih. Lompat ke depan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ya, maka yang di sini adalah V1 aksen. Yang di sini adalah V1 sama dengan V2. Lalu kalau yang ditanyakan V2 aksen, berarti V2 aksen sama dengan M1 V1 ditambah dengan M2 V2 dikurangi dengan M1 V1 aksen kita bagi dengan M2. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Edwinnya larinya itu adalah ke belakang, gitu ya. Ini kan kita menggunakan apa? M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen. Nah, ini berarti V1 aksennya misalnya ini berarti minus 4 meter per sekon. Kenapa? Karena dia ke belakang. Rumusnya tetap sama, Ji. Rumusnya tetap sama, ya. Rumusnya tetap sama. Nah, ini kan ke kanan, berarti searah, gak ada masalah. Rumusnya tetap ini. Jadi V2 aksennya ya tetap sama. M1V1 ditambah dengan M2V2 dikurangi dengan M1V1 aksen kita bagi dengan M2. Seperti itu. Ini kalau ada di dalam perahu. Ya, ini momentum. Oke, keluar itu momentum. Nggak tahu yang mana nanti. Ya, atau bisa lagi nanti tumbukan gitu ya. Tumbukan. Ini tumbukan. Seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini berarti apa? V1, ini adalah V2. Nah, ingat rumus daripada E adalah minus apa? V2 aksen dikurang V1 aksen atau ditambah ya? Oh, Ibu enggak senang pakai ini rumus sih. Lebih senang pakai ini. V1 aksen ini dibagi dengan apa? V1 dikurangi dengan V2. Atau langsung V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen dibagi dengan V2 minus V1. Rumus aslinya kan minus dari delta V aksen dibagi dengan delta V gitu ya. Jadi minus dari V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen dibagi dengan V2 dikurangi dengan V1. Cuma Ibu biasa langsung kali masuk aja gitu. Supaya enggak pusing gitu. Oke ya, itu tentang momentum ya. Oke, apa lagi? Elastisitas. Elastisitas itu langsung ke rangkaian pegas. Ya, rangkaian pegas. Kamu ingat ya rangkaian pegas. Misalnya ada rangkaian pegas nih gini. Nah, ini ditarik dengan gaya F nih. Ini ada K1, K2, K3. Ada K4, lalu ini ada K5, lalu ini ada K6. Konstantanya sama misalnya. Berarti ini paralel 1. KP1 berapa? K ditambah K tambah K. Sama dengan 3K. Lalu K paralel 2. Berarti sama dengan K ditambah K. Sama dengan 2K. Nah, sekarang berarti untuk yang ini 1 per K totalnya kamu nggak bisa pakai rumus langsung. Ya, karena ada 3 yang tersusun seri. Berarti 1 KP1, Terence tidur tuh. Ditambah 1 per K4 ya, ditambah dengan 1 per KP2 gitu ya dari tadi tuh. Jadi 1 per 3K ditambah 1 per K ditambah 1 per 2K. Per berapa nih kalau gini? 6K. Maka di sini berapa? 2 tambah 1 tambah 3.
sama dengan 6/6K. Berarti K totalnya berapa? 6K dibagi dengan K, sama dengan K kan? Ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang ditanyakan nanti perbandingannya, atau misalnya ada susunan pegas yang lain ya, ya kamu hanya ingat aja, K total ya tinggal dibagikan aja. Kalau F-nya ya, atau delta X, ingat ya, delta X-nya itu sama dengan apa? F dibagi dengan K total. Kalau delta X1 berarti sama dengan F1 dibagi K total 1. Kalau delta X2 berarti sama dengan F2 dibagi K total 2. Kalau F-nya sama, ya berarti K-nya yang dibagi, yang disambungkan aja. Lalu energi itu sama dengan apa? EP-nya, pegas. 1/2K delta X kuadrat. Ini kita menggunakan K total. Ya. Delta X itu sama dengan apa? F/K kan? Ini kuadrat. Maka ini boleh jadi F kuadrat dibagi dengan K total. Seperti itu. K total sama dengan F per delta X. Berarti sama dengan 1/2 F dikalikan dengan delta X. Ya, ini rumus energi potensial pegas. Keluar rangkaian pegas. Apa lagi? Vin, apa lagi Vin? Loh, yang lain tidak ngikutin, cuma dengerin aja, nggak buka bukunya, materinya apa-apa lagi. Gimana sih? Ya. Ya, kalor. Oke, kalor itu yang keluar adalah konduksi ya. Konduksi kalor, kamu ingat. Jadi, asas black ibu nggak kasih keluar. Konduksi kalor ibu kasih keluar, mungkin 2, mungkin 3. Ibu akan bahas yang 2 aja ya. Jadi suhu sambungan logamnya di sini adalah T. Ini mau berapa derajat di sini? Yang belakangnya 27. 27 aja ya. 27 derajat Celcius. Berikutnya di sini berapa? 3, jangan, belakangnya harus 27 supaya genap ratusan gitu loh. 127 derajat Celcius. Oke. Berarti ini jadi berapa? 300 Kelvin. Yang ini berapa? 500. 400 tahu. Wah, iya 400. Oke ya. 400 Kelvin. Oke. Nah, sekarang ini berarti luas penampangnya karena ini lebarnya sama, kira-kira luas penampangnya sama ya. Berarti A1 sama dengan A2. Kira-kira D-nya sama enggak ini? Enggak sama ya. Nah, ini D, misalnya ini adalah 2D gitu. Berarti D1 sama dengan D, maka D2 sama dengan 2D. Oke? Nah, kuncinya apa? Q1 per T1 itu sama dengan Q2 dibagi dengan T2 ya. Jadi ini kita anggap suhu T1, yang di sini kita anggap sebagai suhu T2. Nah, delta T-nya di sini itu adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Ya. Ini adalah bangun yang pertama, ini adalah bangun yang kedua ini. Kalau gitu maka delta T1 sama dengan apa? Kira-kira T ini dibandingkan 27 lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi, maka ini T dikurangi dengan berapa? 300 Kelvin. Lalu delta T2. T ini dibandingkan T2 lebih tinggi atau lebih rendah kira-kira? Lebih rendah, berarti di sini adalah 400 Kelvin dikurangi dengan T. Ya. Nah, rumus dari Q per T itu apa? K A delta T per D. Jadi ini 1, 1, 1, 1. Sama dengan K2 A2 delta T2 dibagi dengan D2. Oke, A-nya sama, berarti diapain? A-nya sama, maka ini kita coret. Misalnya aja, K1 sama dengan 1/2 K2. Maka ini kasih masuk nih, 1/2 K2 dikalikan delta T1 berarti berapa? T dikurangi dengan 300 Kelvin ya. Dibagi D1 sama dengan D, sama dengan K2, ya. K2 kali delta T2 berarti 400 Kelvin dikurangi dengan T, dibagi dengan 2D. Ya, oke. Apalagi yang bisa dicoret nih? D-nya coret, K2-nya coret, gitu ya. Nah, ini 1/2 dengan 2 di sini, coret nggak? Coret, ya kan? Nah, berarti sekarang tinggal apa? T dikurang 300 Kelvin sama dengan 400 Kelvin dikurangi T. Pindah sini nih. 2T sama dengan 700 Kelvin.
Maka T sama dengan 350 Kelvin. Kalau ditanyakan dalam Celsius berarti tinggal dikurangi 273 derajat Celcius. It's so easy. Ya, oke ya. Ya, itu yang keluar ya tentang ini ya. Oke, apa lagi? Habis kalor. Hah? Bernoulli itu ada beberapa. Nanti kamu hafalin aja yang pipa Venturi, tabung pitot tidak Ji. Kemungkinan pipa Venturi dengan yang satunya kebocoran tuh loh. Jadi misalnya ini ada, itu tinggal ngapalin rumus tuh, ya tinggal ngapalin rumus. Nah misalnya nih. Ini ada sebuah tabung nih, berisi cairan. Terus terjadi kebocoran. Ya, seperti ini. Ya. Seperti ini terjadi kebocoran. Nah, sekarang misalnya yang bocornya, lubangnya ada di sini, dengan ada di sini nih. Ya. Nah, sekarang untuk lubang pertama nih. Lubang pertama ketinggiannya kan ini. Ya. Maka V1 itu yang ini. Aliran air. Misalnya gini. Yang ini ya seperti ini ya, pasti lebih jauh. Nah, ini adalah V1 nih. V1A, anggaplah ini titik A gitu ya. Ini adalah H1A. Maka ini sama dengan akar dari 2G H1A. Waktu jatuhnya ini di sini. Jadi misalnya dia jatuh di sini, ini tempat jatuhnya, ya. Maka H2-nya itu yang ini. Di sini adalah H2A. Jadi T-nya sampai di sini itu TA gitu ya. Itu sama dengan akar dari 2H2A dibagi dengan G. X-nya itu yang ini jaraknya. Ini X. Ini X-nya berarti adalah XA nih. Nah, XA. X itu sama dengan apa? V dikalikan T kan? Maka sama dengan apa? Akar dari 2G H1A dikalikan akar dari 2H2A dibagi dengan G. Apa yang bisa hilang? G-nya bisa hilang. Ya. 2 kali 2 di akar sama dengan 2. Maka ini akar dari H1 dikalikan H2 untuk di titik A. Analog dengan ini, kalau ini kita sebut titik B, maka XB-nya berarti sama dengan 2 akar H1 dikalikan H2, ini dikalikan dengan untuk yang di titik B. H1B yang mana? H1B ya yang ini, dari permukaan. H2B yang mana? H2B ya yang ini. Jadi sini adalah H1B, yang ini adalah H2B. Oke, Bernoulli. Lalu rumus Bernoulli yang lain apa? P1 ditambah rho G H1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Ya, ini ya. P itu tekanan. Ya. Nah, oke. Jadi kamu pelajari Bernoulli. Apa lagi habis Bernoulli? Hah? Gas ideal Ibu enggak kasih keluar. Yang keluar itu adalah termodinamika. Termodinamika itu langsung ke siklus Carnot. Itu soal isai. Ya. Siklus Carnot. Karena kelas 2 itu hanya 8 nomor. Kelas 1 itu 7 nomor. Kelas 3 itu 15 nomor. Jadi kalau kamu bisa kerja yang 15 nomor, itu kan udah 35. 35 ditambah dengan 30. Udah 65 kan? 65. Jadi kalau kelas 1-mu kamu betul semua, itu 7 berapa nomor itu? 7 ya. 7 bagi 2. 3,5. 3,5 kali 7. 21. Lolos tuh. Jadi kalau kamu kerja konsentrasi 7 nomor kelas 10 harus benar semua. Kemudian isaimu harus benar semua. Kelas 12 harus benar semua. Lolos. Loh, masa nggak bisa? Udah dikasih tahu poin-poinnya loh ya. Apa tadi? Yang berikutnya siklus Carnot ya. Siklus Carnot kamu ingat ini? Ya, yang ini adalah T1, yang ini adalah T2. T2 itu adalah suhu reservoir rendah, T1 suhu reservoir tinggi. Kalori yang masuk itu adalah Q1, usaha dilakukan W, di sini adalah Q2. Ya.
Yang perlu kamu ingat, Q1 sama dengan W ditambah dengan Q2. Ya, Q1 sama dengan W ditambah dengan Q2. Lalu efisiensi mesin itu sama dengan 1 dikurangi dengan T2 dibagi dengan T1. Ini dikalikan dengan 100%. Ya. Tapi nggak usah pedulikan 100%-nya lah. Nah, sekarang kalau misalnya ya, perubahan daripada efisiensinya ini dari suhu tingginya dibuat tetap, lalu harus dinaikkan tuh. Supaya eta 2 lebih besar daripada eta 1 gitu. Lalu ditanyakan T1 aksennya sama dengan berapa? Ini jika T2 tetap. Kalau yang ditanyakan adalah T2 sama dengan berapa? Itu jika berarti T1 tetap. Ya. Nah, ini T2 aksen sama dengan berapa? Jadi ada 2 poin nih. Nah, sekarang untuk cepatnya nih. Kalau eta 2 lebih besar daripada eta 1, maka 1 dikurangi eta 2 dibandingkan dengan 1 dikurangi eta 1, mana yang lebih besar? Hah? 1 dikurangi eta 1. Jadi ini lebih kecil kan? Nah, kalau eta 2 harus lebih besar daripada eta 1, maka T1 aksen dibandingkan suhu mula-mulanya lebih besar atau lebih kecil? Supaya naik efisiensinya. Rumusnya apa? Eta itu kan sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi dengan T1. Supaya ini hasilnya lebih besar dari yang mula-mula, T1-nya harus naik atau turun? Harus naik atau turun? Kalau T2 dibagi T1 ini turun, ini angka yang dihasilkan kan lebih besar. Hasilnya 1 dikurangi. Loh. Jadi gimana? T1 aksennya harus lebih besar atau lebih kecil? Harus lebih besar. Nah, supaya lebih besar, sekarang nih, 1 dikurangi dengan eta 2, ya, itu lebih besar daripada 1 dikurangi eta 1. Kira-kira yang menjadi pembilangnya itu harus 1 dikurangi eta 2 atau 1 dikurangi eta 1. Supaya T1 aksen lebih besar daripada T1. Ya, 1 dikurangi eta 1 dibagi 1 dikurangi eta 2 ya. Ini kita kalikan dengan T1. Ini jika untuk T2 tetap. Jadi untuk T1 tetap ya, supaya efisiensinya naik maka T2 harus lebih kecil daripada T1. Berarti T2 aksen ini nanti dibalik aja udah. 1 dikurangi eta 2 dibagi 1 dikurangi eta 1 kita kalikan T2 ya. Oke, ini lagi-lagi link Spark Open Teja ya. Iya, karena enggak ada ini, enggak pernah ada ini. Ibu cari di rumus-rumus sepanjang di internet enggak ada. Jadi ini rumus cepatnya. Ini kalau efisiensinya yang dirubah. Untuk merubah T1-nya atau merubah T2-nya ya. Oke, apalagi? Hah? Hah? Oh, efek Doppler keluar loh ya di bunyi. Efek Doppler. Yo, lupa. Efek Doppler itu apa? Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kita kalikan dengan Fs. Ya, nah kamu ingat nih, ini ada pendengar nih, lalu ini ada sumber bunyi. Anggaplah pendengarnya adalah kamu, sumber bunyinya adalah ambulans yang ada di depan kamu. Ya, nah sekarang pada saat kamu berjalan mendekati sumber bunyi, suara yang didengarkan oleh telingamu itu makin keras atau makin lemah? Loh, kamu mengejar ambulans loh ya. Masa makin lemah makin kuat ya? Maka di sini Vp-nya karena dia berfungsi sebagai pembilang, maka plus. Jadi kalau kamu bergerak menjauhi sumber, maka Vp-nya kamu minus. Untuk Vs terbaliknya. Ambulansnya bergerak mendekati kamu. Suaranya makin keras atau makin lemah? Makin keras. Tapi ini dia berfungsi sebagai penyebut. Supaya frekuensinya lebih tinggi berarti angka di sini harus lebih kecil. Maka pada saat sumber mendekati pendengar, Vs minus. Pada saat sumber menjauhi pendengar, Vs plus. Ya, itu untuk efek Doppler.
flat. Jadi sebaiknya nanti kamu gambarkan gitu ya. Jadi misalnya nih, ini kamu sedang berdiri di sini nih, ya di pinggir jalan. Ini si Clemens nih ya. Clemens lagi duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian tiba-tiba ada pemadam kebakaran lewat gitu ya. Dengan kecepatan misalnya 100 km per jam, atau 20 meter per detik gitu ya. 20 meter per detik. Clemensnya diem nih. Kemudian ini kan lari sampai di sini nih ya. Oke. Nah, pada saat sebelum dan sesudahnya. Nah, sebelum melewati Clemens, berarti di sini adalah FP1. Sesudah melewati Clemens, berarti ini adalah FP2. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan berapakah layangannya, maka F layangan itu sama dengan FP2 dikurangi FP1. Tapi ini kamu kasih tanda mutlak ya. Jadi kalau FP2-nya lebih besar daripada FP1 ya hasilnya tetap yang positif. Nah sekarang, ini sumber kan? Pada posisi ini, ya posisi yang di FP1, sumber itu mendekati atau menjauhi pendengar? Mendekati. Berarti di sini VS mendekati makin jelas. Pakai Mi. Nah, yang di sini VS positif. Jadi untuk yang FP1 berarti di sini adalah V ya plus minus VP. Ini dibagi dengan V dikurangi dengan VS dikalikan dengan FS. FP2 berarti sama dengan V plus minus VP. Ini kita bagi dengan V ditambah dengan VS, kita kalikan dengan FS. Nah ini karena diam, Clemensnya diam. Tapi kalau Clemensnya misalnya bergerak ke sana, ya sedang bergerak juga, ini adalah VP. Berarti di posisi 1 di sini, maka VP dia menjauhi itu. Maka kita pakai minus. Di posisi 2, di sini VP-nya itu mendekati sumber, maka kita pakai plus. Jadi kalau yang ini plusnya kita hapus, yang di sini adalah minusnya yang kita hapus seperti itu ya. Ini efek Doppler ya. Di bunyi itu akan keluar juga tentang apa? Taraf intensitas bunyi ya, taraf intensitas bunyi TI. Nah ke intensitas dulu, rumusnya intensitas itu sama dengan P dibagi dengan A. A-nya itu adalah sumbernya di tengah, jadi seperti bola, di tengah bola itu ada sumber bunyi. Berarti ruang pada jarak tertentu dari pusat bola itu berbentuk bola juga. Maka luasnya di sini kita menggunakan luas permukaan bola, yaitu P dibagi apa? Siapa ingat luas permukaan bola? 4 pi R kuadrat. Jadi kalau I1 berarti P dibagi 4 pi R1 kuadrat. I2 berarti P dibagi 4 pi R2 kuadrat. Pertanyaannya, P-nya kalau sumbernya sama enggak? Coret. 4 pi-nya? Coret ya. Jadi kalau kita pakai I2 per I1, ini kan 1 per R2 kuadrat dibagi 1 per R1 kuadrat. Maka jadi apa? R1 per R2 pangkat 2 ya. Jadi kalau I1 per I2 ya tinggal kamu balik aja gitu ya. Nah, taraf intensitas bunyi itu sama dengan 10 log dari I dibagi dengan I0. Di mana I0 itu adalah intensitas ambang. Besarnya I0 itu sama dengan 10 pangkat min 12 apa? Weber per meter persegi apa ya? Watt per meter persegi, sorry. Watt per meter persegi ya. Watt per meter persegi. Nah, satuan dari taraf intensitas bunyi itu dalam apa? dB, desibel. Kenapa desibel coba? Loh, bobot lagi itu. Enak bobot. Desibel, kenapa coba desibel? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Siapa yang pertama menemukan bunyi-bunyian? Desibel. Graham Bell bukan desibel. William Graham Bell ya. Ya, oke. Nah, jadi untuk ini kalau misalnya dicari TI2, ini Ibu langsung ya, sama dengan TI1 ditambah 10 log dari I2 per I1. Atau boleh TI1 ditambah 10 log dari R1 per R2 pangkat 2. Atau bisa TI1 dikurangi 10 log, maka di sini R2 per R1 pangkat 2. Ya, pangkat 2. Ini nanti 2-nya tinggal turun ke sini.
Bisa juga sama dengan TI1 ditambah 10 loh dari N2 per N1. N2 itu artinya banyak sumber bunyi yang dibunyikan berikutnya. Misalnya ada 1000 sumber bunyi atau ada 5000 sumber bunyi. Itu berarti yang kedua. Yang pertama tergantung berapa. Kalau dua-duanya berubah, kamu bisa langsung aja. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 loh dari R1 per R2 dipangkatkan 2, ini ditambah lagi 10 loh dari N2 per N1, tinggal tambahin aja ya. Oke ya, udah ya, sampai sini dulu ya. Ya, nanti jadi berikutnya, yang berikutnya untuk hari Senin, ya. Stop.